Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait hal-hal yang dapat merusak kualitas diri seseorang. Kualitas diri harus dipertahankan agar apa? Agar standar diri tidak menjadi standar yang kaleng-kalengan tuh. Nah, namun banyak sekali orang yang ingin mempertahankan kualitas dirinya, ingin mempertahankan standar dirinya, tetapi justru tidak bisa. Karena apa? Karena terpengaruh atau terdistraksi pada hal-hal yang dapat merusak kualitas diri seseorang. Parahnya lagi adalah ketika orang tersebut tidak mengenali hal apa saja yang dapat merusak kualitas dirinya, sehingga perlu diketahui apa saja sih sebenarnya yang dapat merusak kualitas diri seseorang. Kita bahas pada video ini, kita mulai satu persatu. Hal yang pertama yang dapat merusak kualitas diri seseorang itu adalah ego dan sombong. Ego adalah dimana keakuan seseorang itu tinggi, artinya lebih mementingkan diri sendiri, itu ego tuh. Sombong adalah dimana seseorang itu merasa dirinya paling hebat. Jadi ego dan sombong itu saling berdampingan. Ketika seseorang itu ego, maka dia kemungkinan adalah juga orang yang sombong tuh. Sehingga ego dan sombong ini menjadi suatu hal yang sangat toksik sekali, menjadi racun bagi kualitas diri seseorang. Orang yang ego adalah orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Jadi yang penting adalah saya, orang orang lain dikesampingkan tuh. Jadi buruk sekali seorang yang egois. Kita harus mampu mengontrol, kita harus mampu mengelola ego yang ada dalam diri kita. Ego tidak bisa dihilangkan, tetapi ego hanya bisa kita kontrol, hanya bisa kita kendalikan agar apa? Agar ego tidak menjadi sesuatu hal yang justru menjadi racun yang dapat merusak di pribadi seseorang. Kemudian ketika seseorang itu sudah memuncak egonya dan perasaan sombong pun muncul dalam dirinya, sombong juga cenderung merendahkan orang lain, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling jago, merasa diri segala-galanya. Pokoknya orang lain lebih rendah daripada dirinya. Itu buruk dalam suatu lingkungan pertemanan. Jadi orang yang sombong kan tidak disukai oleh orang lain tuh. Orang yang egois pun demikian. Sehingga alih-alih menjadi pribadi yang bermanfaat, ego dan sombong ini justru membuat seseorang itu menjadi pribadi yang dapat menghancurkan kehidupan orang lain atau menjadi sesuatu hal yang toksik bagi orang lain. Kemudian hal yang kedua yang dapat membuat atau dapat merusak kualitas diri seseorang itu adalah energi negatif. Energi negatif sangat merugikan pribadi seseorang. Energi negatif adalah di mana situasi yang dipancarkan itu merupakan aura-aura yang buruk tuh. Misalnya energi negatif itu adalah bagaimana kemalasan, kemudian sering mengeluh, kemudian suka mencela orang, kemudian suka menyinggung orang. Sehingga jika energi negatif ada pada diri seseorang, itu membuat orang lain yang berdekatan dengan dirinya atau mendekat dengan dirinya itu merasa tidak tenang tuh, tidak nyaman. Nah, itu energi negatif terpancar dalam diri seseorang, membuat orang lain sukar atau sulit atau bahkan tidak suka berinteraksi dengan dirinya. Ketika seseorang tidak suka berinteraksi atau tidak nyaman berinteraksi dengan seseorang, artinya orang itu memiliki kualitas atau nilai yang rendah tuh dalam dirinya, sehingga perlu dihindari energi negatif ini. Datangkanlah energi-energi positif yang mendatangkan optimisme, semangat, merasa perasaan dapat menghadirkan orang lain untuk merasa dihargai. Kemudian hal ketiga yang dapat merusak kualitas diri seseorang itu adalah kecanduan. Kecanduan itu baik kecanduan HP, kecanduan obat-obatan terlarang,
kecanduan nonton televisi, kecenderungan nongkrong pada sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kecanduan seperti ini dapat membuat seseorang tidak produktif, dapat menjadi penghambat diri seseorang untuk berkembang. Nah, jika kecanduan ini terus dipelihara, maka hal tersebut akan mampu menurunkan standar diri atau kualitas diri seseorang. Untuk mengatasi kecanduan ini perlu yang namanya boundaries, perlu yang namanya sebuah batasan. Kapan harus menggunakan HP, kapan harus nonton TV, kapan harus nongkrong, itu harus ada batasan. Agar apa? Agar bisa terkendali dan tidak menjadi bumerang pada diri seseorang. Kemudian hal yang keempat yang dapat merusak kualitas diri seseorang adalah sangat materialistis. Iya, materialistis adalah dimana kita menilai sesuatu hanya dari segi materi. Sedikit-sedikit uang, harus ada uang. Bekerja atau melakukan sesuatu yang hanya karena uang, itu cenderung akan gagal daripada seseorang yang melakukan sesuatu karena dia mencintai apa yang dia lakukan. Ketika seseorang melakukan sesuatu hanya untuk materialistik, maka orang itu akan mudah kecewa, akan mudah putus asa, sehingga hal tersebut tidak mengantarkan seseorang pada sebuah kemajuan tuh. Nah, jadi harus diperhatikan, harus dihindari melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada yang namanya sebuah materialistis. Kemudian hal yang selanjutnya, hal yang kelima yang dapat merusak kualitas diri seseorang itu adalah teman toksik. Kita sangat dipengaruhi oleh teman kita tuh. Jika teman kita adalah orang-orang yang toksik, tentu diri kita ini akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif, pada hal-hal yang kurang bermanfaat, dan pada akhirnya akan menjadikan kita seseorang yang tidak berkualitas. Maka pilihlah teman-teman yang dapat mensupport kita. Carilah teman-teman yang bisa menjadi support system diri kita, yang dapat membuat kita maju, yang dapat membuat kita berkembang. Itu harus kita perhatikan. Dan jadi poin kesimpulannya adalah ada 5 hal yang dapat merusak kualitas diri seseorang, yaitu adalah ego dan sombong, kemudian yang kedua energi negatif, kemudian yang ketiga kecanduan, yang keempat adalah sangat materialistis, dan yang kelima adalah teman yang toksik. Demikian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat.